Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleman dengan NIK 426230003 dan teman saya Yodianto Pancanugroho dengan NIK 426230006. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali tentang materi pengantar komunikasi data multimedia. Mengapa kita perlu mempelajari komunikasi data dan multimedia? Jadi mempelajari materi komunikasi data multimedia penting karena beberapa alasan utama. Jadi yang pertama itu perkembangan teknologi. Jadi di era digital ini multimedia digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi seperti media sosial, streaming, pendidikan online, dan komunikasi bisnis. Pemahaman tentang bagaimana data multimedia dikirim, diterima, dan diproses sangatlah penting. Yang kedua adalah efisiensi pengelolaan data. Dengan pengetahuan tentang komunikasi data multimedia, kita dapat memahami cara mengoptimalkan penyimpanan dan transmisi data multimedia sehingga dapat meminimalisir penggunaan bandwidth dan meningkatkan efisiensi jaringan. Dan yang ketiga itu pengembangan aplikasi dan inovasi. Jadi dalam industri kreatif seperti pembuatan film, animasi, game, atau bahkan aplikasi periklanan, komunikasi data multimedia menjadi dasar bagi inovasi dan pengembangan konten yang menarik dan interaktif. Dan yang keempat adalah keamanan dan privasi. Jadi multimedia sering mengandung informasi sensitif. Mempelajari bagaimana data tersebut dikomunikasikan akan membantu kita memahami cara melindunginya dari ancaman keamanan seperti peretasan dan penyadapan data. Dan yang kelima adalah kolaborasi jarak jauh. Jadi dengan meningkatkannya, pengguna video conference, webinar, dan platform kolaborasi digital, pengetahuan tentang komunikasi data multimedia membantu dalam memastikan kualitas komunikasi yang stabil dan lancar. Dan yang keenam adalah penggunaan di berbagai bidang. Multimedia juga digunakan di berbagai bidang sektor seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, dan hiburan. Memahami cara kerja komunikasi data multimedia memungkinkan kita memanfaatkan teknologi ini secara maksimal di berbagai bidang tersebut. Jadi apa itu definisi dari komunikasi data multimedia? Jadi komunikasi data multimedia merupakan proses pengiriman, penerimaan, dan pertukaran sebuah data dalam bentuk multimedia yang mencakup teks, audio, video, gambar, dan grafik melalui sebuah jaringan komputer atau sistem telekomunikasi. Jadi data multimedia ini sering digunakan dalam aplikasi seperti streaming video, konferensi video, komunikasi seluler, game online, dan platform media sosial. Pada komunikasi data, terdapat beberapa komponen-komponen. Yang pertama yaitu pengirim transmitter, yaitu perangkat yang mengirim data seperti komputer, ponsel, atau perangkat jaringan lainnya. Yang kedua adalah penerima atau receiver, perangkat yang menerima data yang bisa berupa komputer, server, atau perangkat lain yang memproses informasi. Dan yang ketiga adalah medium transmisi, yang merupakan saluran fisik yang digunakan untuk mentransmisikan data. Dan yang keempat adalah protokol, yaitu aturan atau standar yang mengatur cara pengiriman dan penerimaan data seperti TCP/IP, HTTP, atau FTP. Jenis-jenis komunikasi data. Yang pertama itu ada simplex, yaitu data hanya dapat dikirim dalam satu arah. Contohnya itu seperti siaran radio. Yang kedua itu ada haldaplex, yaitu komunikasi dua arah tetapi tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Yang ketiga adalah full duplex, yaitu komunikasi dua arah secara bersamaan seperti telepon di mana kedua belah pihak dapat berbicara dan mendengar secara bersamaan. Jenis-jenis jaringan komunikasi data. Yang pertama adalah workgroup. Workgroup merupakan kumpulan komputer dalam jaringan kecil yang saling terhubung tanpa adanya server pusat.
Jadi setiap komputer dalam workgroup memiliki kendali sendiri-sendiri atas sumber dayanya seperti file atau printer. Dan yang kedua adalah LAN, Local Area Network. LAN merupakan jaringan yang mencakup area geografis kecil seperti rumah, kantor, atau gedung. Dan jaringan ini memungkinkan perangkat untuk saling terhubung dan berbagi sumber daya seperti file, printer, dan internet. Dan yang ketiga yaitu MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan MAN merupakan jaringan yang mencakup area yang lebih besar dari LAN, tetapi lebih kecil dari WAN. Jadi MAN seringkali mencakup area dalam satu kota atau beberapa bangunan besar yang berdekatan. Dan yang keempat yaitu WAN, Wide Area Network. Jadi jaringan WAN merupakan jaringan yang mencakup area geografis yang sangat luas seperti antar kota, negara, atau bahkan benua. Jenis topologi jaringan. Topologi jaringan menggambarkan cara perangkat-perangkat dihubungkan dalam jaringan. Jenis-jenis topologi jaringan meliputi yang pertama adalah topologi bus. Jadi semua perangkat terhubung ke satu saluran komunikasi utama yang disebut bus. Jadi data yang dikirim melalui bus dan semua perangkat dapat mendengar data tersebut, tetapi hanya penerima yang dituju yang akan menerimanya. Dan yang kedua adalah topologi star. Jadi topologi star merupakan sebuah topologi jaringan yang semua perangkat terhubung ke satu titik pusat atau hub switch dan setiap perangkat mengirim dan menerima data melalui titik pusat. Yang ketiga itu topologi ring. Jadi topologi ring merupakan sebuah topologi jaringan dan setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya yang membentuk lingkaran. Dan yang keempat adalah topologi mesh. Jadi topologi mesh ini merupakan topologi jaringan yang setiap perangkat terhubung secara langsung dengan semua perangkat lainnya dan menyediakan redundansi tinggi. OSI Layer, Open System Interconnection, adalah kerangka kerja konseptual yang menggambarkan cara kerja komunikasi jaringan komputer melalui 7 lapisan yang berbeda. Setiap lapisan memiliki fungsi spesifik dalam proses pengiriman dan penerimaan data. Berikut adalah penjelasan singkat dari 7 lapisan OSI. Lapisan pertama, Physical Layer, menangani aspek fisik dari transmisi data, seperti kabel, konektor, sinyal listrik, dan metode transmisi data. Ini adalah lapisan paling bawah yang berhubungan dengan perangkat keras. Contohnya kabel Ethernet. Layer kedua atau data link bertanggung jawab untuk memastikan data ditransmisikan secara bebas dari kesalahan di antara dua perangkat yang terhubung secara langsung. Juga menangani pengalaman MAC dan kontrol akses media. Contoh switch, MAC address, frame, protokol seperti Ethernet. Layer 3, network, mengatur pengelamatan dan routing paket data di antara jaringan yang berbeda. Lapisan ini memastikan data dikirim ke tujuan yang tepat melalui jalur yang efisien. Layer keempat, transport, bertanggung jawab untuk memastikan pengiriman data secara handal antara host, pengirim, dan penerima. Ini mengatur pengontrolan aliran data dan koreksi kesalahan. Layer kelima, session, berfungsi untuk mengatur dan menjaga dan mengakhiri sesi komunikasi antara dua perangkat. Lapisan ini menangani pembentukan, pengelolaan, dan pemutusan sesi. Contohnya protokol seperti NetBIOS, RPC, atau Remote Procedure Call. Layer keenam, presentation, berfungsi untuk bertanggung jawab untuk menerjemahkan data antara format aplikasi dan format jaringan. Ini juga merupakan komprehensi dan enkripsi data. Contoh format data seperti JPG, PNG, enkripsi SSL atau TLS. Layer ketujuh atau yang terakhir, layer application. Lapisan paling atas yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Ini menyediakan antarmuka dan layanan yang diperlukan oleh aplikasi jaringan. Contohnya seperti HTTP, Hypertext Transfer Protocol, FTP File Transfer Protocol, email, SMTP, DNS Domain Name System. Setiap lapisan dalam OSI saling bekerja sama untuk memastikan komunikasi data yang handal dan efisien antar perangkat jaringan. Protokol komunikasi data. Protokol mendefinisikan aturan dan format yang digunakan dalam komunikasi data.
Beberapa protokol yang umum digunakan adalah antara lain yang pertama TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Protokol ini adalah dasar komunikasi internet. TCP memastikan pengiriman data yang handal dan berurutan, sedangkan IP mengatur pengalamatan dan pengiriman paket data dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan. TCP bertanggung jawab untuk memecah data menjadi paket-paket, memastikan paket diterima secara utuh, dan menyusunnya kembali di sisi penerima. Sedangkan IP mengatur bagaimana paket data dialamatkan dan dirutekan untuk sampai ke tujuan. Yang kedua, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, atau HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTP digunakan untuk mentransfer data di web, seperti halaman web, gambar, dan video. HTTP bekerja pada lapisan aplikasi dari model TCP/IP dan mentransmisikan data dalam format teks biasa. Sedangkan HTTPS adalah versi aman dari HTTP yang menambahkan enkripsi melalui protokol SSL atau TLS untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data yang dikirim melalui web. Ini memberikan perlindungan tambahan, terutama untuk transaksi yang bersifat sensitif seperti informasi login atau data pembayaran. Yang ketiga, FTP atau File Transfer Protocol. FTP adalah protokol yang digunakan untuk mengirim dan menerima file antar perangkat dalam jaringan. Ini sering digunakan untuk mentransfer data dari satu server ke komputer atau antar komputer dalam jaringan. Protokol ini memiliki opsi untuk transfer data dengan cara yang tidak terenkripsi, meskipun sekarang sudah tersedia versi lebih aman seperti FTPS, FTP Secure, atau SFTP, SSH File Transfer Protocol. Setiap protokol memiliki fungsi khusus untuk memastikan komunikasi data berjalan dengan lancar dan aman. Media transmisi. Media transmisi terbagi menjadi dua, yaitu wired atau berkabel dan wireless atau nirkabel. Wire media fisik seperti kabel UTP, STP, coaxial, dan serat optik media ini lebih stabil dan tahan terhadap interferensi. Kabel UTP Unsealed Twisted Pair, kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan lokal atau LAN, terdiri dari beberapa pasang kabel yang dipelintir untuk mengurangi interferensi elektromagnetik. Yang kedua, kabel STP Shielded Twisted Pair, mirip dengan UTP tetapi memiliki pelindung tambahan di sekitar kabel untuk mengurangi interferensi lebih efektif. Ketiga, kabel koaksial memiliki inti tembaga yang dikelilingi oleh isolasi, pelindung logam, dan lapisan luar. Digunakan dalam jaringan televisi kabel dan beberapa jenis jaringan lama. Selanjutnya, serat optik menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data melalui serat kaca atau plastik. Mampu mengirim data dengan kecepatan sangat tinggi dan jarak yang jauh. Selanjutnya itu wireless atau nirkabel, yaitu menggunakan gelombang radio atau sinyal inframerah seperti Wi-Fi, yaitu teknologi yang menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal tanpa menggunakan kabel. Bluetooth, teknologi nirkabel jarak pendek yang digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti headphone, keyboard, atau smartphone. Ketiga, satelit, menggunakan sinyal dari satelit untuk menghubungkan perangkat di permukaan bumi, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh kabel atau jaringan seluler. Keunggulannya adalah mobilitas, namun rentan terhadap gangguan. Keamanan dalam komunikasi data. Keamanan sangat penting untuk melindungi data yang dikirim. Teknik-teknik yang umum digunakan termasuk enkripsi, yaitu proses mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca. Ciphertext tanpa kunci enkripsi. Hanya pihak yang memiliki kunci yang dapat mendekripsi data tersebut kembali menjadi bentuk aslinya. Keunggulannya itu melindungi data dari pencurian atau penyadapan selama transmisi, karena meskipun data dicuri, pencuri tidak dapat membacanya tanpa kunci. Yang kedua, autentikasi, yaitu pengertiannya adalah proses untuk memastikan bahwa seorang atau sesuatu adalah siapa yang mereka klaim. Ini sering dilakukan menggunakan username dan password biometrik atau token digital. Keunggulannya itu memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses data atau sistem tertentu. Yang ketiga, firewall, yaitu perangkat keras atau perangkat lunak yang memantau dan mengendalikan lalu lintas jaringan masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan.
Keunggulannya yaitu mencegah akses tidak sah ke jaringan atau komputer dengan menyaring paket data yang mencurigakan atau berbahaya. Yang keempat, VPN, Virtual Private Network. VPN adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi aman dan transkripsi ke jaringan lain melalui internet. VPN sering digunakan untuk menjaga privasi dan keamanan saat mengakses jaringan publik. Keunggulan VPN yaitu melindungi data dari penyadapan dengan mengenkripsi koneksi serta memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan lokasi IP mereka atau meningkatkan privasi. Ringkasan. Pengkodean dan pengubah sinyal. Proses pengkodean diperlukan untuk mengubah data menjadi format yang dapat ditransmisikan melalui medium fisik. Terdapat dua jenis utama, yaitu analog dan digital. Analog yaitu data dikirim dalam bentuk sinyal kontinu. Nilai dari sinyal ini berubah secara berkelanjutan seiring waktu, mencerminkan variasi data yang sedang dikirimkan. Penggunaannya umumnya digunakan untuk dalam teknologi lama seperti radio AM atau FM, televisi analog, dan sistem telepon lama. Kelebihannya itu lebih mudah untuk mengkodekan data dengan sifat kontinu seperti suara atau musik. Kekurangannya sulit untuk mempertahankan kualitas sinyal dalam jarak jauh karena terpengaruh oleh noise. Selanjutnya, pengkodean digital. Data dikirim dalam bentuk sinyal diskrit yang terdiri dari dua nilai yaitu 0 dan 1 bit. Ini merupakan cara komunikasi data yang digunakan oleh komputer dan perangkat digital lainnya. Contoh, data yang dikirim melalui kabel Ethernet, Wi-Fi, atau komunikasi satelit digital. Umumnya digunakan dalam jaringan komputer, telekomunikasi modern seperti VoIP, serta dalam video atau audio digital. Lebih tahan terhadap noise karena nilai bit yang jelas 0 dan 1, dan lebih sulit terganggu dibandingkan dengan sinyal analog yang lebih halus. Kelebihannya itu dapat dikirim jarak jauh dengan lebih sedikit kehilangan kualitas, lebih mudah dikomprehensif dan dienkripsi. Kekurangannya itu membutuhkan konversi dari sinyal analog jika data aslinya adalah analog, seperti suara atau gambar alami. Pengkodean digital lebih dominan dalam teknologi modern karena efisiensinya dan kemampuannya untuk diproses oleh perangkat elektronik. Namun pengkodean analog tetap relevan untuk aplikasi tertentu seperti audio berkualitas tinggi dan komunikasi radio. Sekian dan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.